dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat mensukseskan acara kita bersama melalui berbagai konsultasi atau pertanyaan, silakan. Baik, sebelum masuk pada sesi inti dari pemaparan Dr. Lucy, kita akan sharing session dulu. Dr. Lucy membahas mengenai pengalaman health challenge sebelumnya mungkin atau kegiatan wellness sebelumnya. Kenapa saya minta ada sesi komitmen? Karena semuanya berawal dari mindset. Jadi saya pengen di sini nanti 4 minggu lagi apa yang sudah disampaikan kita buka lagi di sini. Kemarin keinginannya seperti apa, tulis hari ini. Ini akan disimpan kan ditempel di sini di prasasti. 4 minggu lagi kita ketemu lagi, kita buka lagi. Jadi apa yang ditulis di situ boleh apa aja, silahkan. Boleh apa aja? Boleh apa aja. Tapi satu hal, kita di sini sudah diberikan fasilitas oleh perusahaan. Saya mohon program ini dijalankan dengan sepenuh hati. 4 minggu lagi kita buka. Baik, kita tabelkan di sini. Oke, selamat pagi semuanya. Maka nama saya Fani, saya dari fungsi PO. Di sini saya tulis 4 hal. Mungkin tidak semuanya bisa dicapai dalam 1 bulan ini ya, Dok ya. Tapi untuk long-termnya mudah-mudahan bisa tercapai. Saya ingin sehat, ada satu yang pasti saya mau happy, gitu loh. Karena kalau kita nggak sehat, kan misalnya dalam tangga, kamu kan di tangga gitu ya. Itu salah satu hal happy buat saya tuh yang kecil seperti itu. Receh memang bahagia saya. Kedua, benih dia dan buah hati. Kenapa? Dan punya anak 2, suami 1. Saya mau melihat anak saya tumbuh, menemani mereka gitu ya, sampai mereka dewasa nanti lepas dari masa umur. Tapi saya mau ketika saya tua nanti saya tidak membebankan mereka gitu, nggak sakit-sakitan seperti itu. Yang ketiga, bisa mencapai cita-cita. Misalnya kalau yang pengen pakai baju yang lagi nih. Salah satunya seperti itu dalam advice saya. Sama saya mau ini awal muda seperti Dr. Lucy. Itu mudah-mudahan teman-teman kita juga semua bisa sama-sama dalam semangat yang positif ya. Kali juga kita coba 1 bulan dan seterusnya akan menjadi lifestyle kita gitu. Terima kasih. Kalau sunduk Mbak, enggak kan Oke, Dr. Lucy dan teman-teman semuanya, kita tamat saja satu, tapi ini akan tetap menjadi salah satu. Ya, yang online bagaimana ya? Sharing ya. Jadi, tapi saya ambil 60 itu betul 2 tahun lagi. Inspirasional. Nah, ya skincare-nya apa dulu? Skincare-nya nggak, saya duduk di situ juga sharing skincare. Baik, jadi mengapa sih kita harus sehat? Nah, ternyata ini bukan saya yang mengarang, tapi memang ini adalah standar yang sudah disosialisasikan. Tapi sayangnya ya belum kenalan satu-satu, tapi memang untuk menyimpan waktu, boleh nggak menyebutkan nama teman-teman di sini? Nama apalagi Dok, umur Apa aja lah. begitu.
Nama saya Devi dari fungsi Production Operation. Nama saya Dea dari fungsi finance. Nama saya Tasya dari fungsi finance. Nama saya Skelon dari fungsi HSSC. Nama saya Aris dari Internal Audit. Saya Elga dari HSSC, ibu anak dua. Saya Dia, nama bukan Diku dari HSSC. Saya Dita dari HSSC. Terima kasih. Saya Agus dari ICT. Dipanggilnya Lini. Oh iya. Terima kasih. 2 jam? Selama di kantor atau dalam 24 24 jam. Oh, banyak dong. 2 jam? Lebih dong. Lebih? Ngapain aja kalau pulang jalan kaki? Naik satu. Kalau Naik kereta duduk? Berdiri itu ternyata kalorinya tidak banyak. Berdiri sama duduk itu mirip-mirip. Ya, cuma capek. udah capek doang, iya benar. Nah, mungkin kalau berdiri jongkok gitu kan. Itu membuat membentuk otot penyakit gelas. Karena saya tadi sudah sampaikan pasien saya yang umur 8 tahun itu saya pernah ketemu pasien yang sudah kolesterolnya tinggi 8 tahun dan ada pasien lain hipertensi dan ada yang kalau teman-teman lihat di internet itu ada yang akantosis nigricans itu adalah tanda bahwa anak-anak sudah kena diabetes, anak yang gemuk dengan perut yang hitam. Nah, jadi jangan kira kalau anak-anak gemuk tuh nggak apa-apa. Oh enggak, ya. Yang keempat, kesehatan mental. Jadi kalau kita sehat, pastilah lebih sehat mentalnya ya. Dan kenapa mungkin makan nggak sehat tapi tersiksa gitu ya. Nah, sebenarnya keuntungan makan sehat itu dengan pola makan gizi seimbang akan memberikan energi yang diperlukan untuk aktif sepanjang hari. Kalau nggak makan nggak bisa kerja, itu jelas, benar ya, pusing, pening. Nutrisi itu penting untuk pertumbuhan dan perbaikan secara tubuh. Jadi kalau makan sehat itu bisa murah, bisa sediakan sendiri, bisa nge-grab, bisa market, bisa sharing makanan, bisa dapat makanan dari kantor ya kalau pas meeting. Nah itu, jadi makan sehat itu di lantai apa? Ingat tadi grafiknya makan 3 kali, selebihnya 3 kali. Jadi kalau tadi bilang diet itu niat, taat, dan ketat. Kalau cuma pengen, itu semua orang juga pengen. Saya pengen kurus, saya pengen kolesterol saya kurus, saya pengen gula saya stabil gitu ya. Tapi kalau nggak bener-bener berniat, biasanya nggak dijalankan. Teman saya yang di BUMN apa ya? Yang baru itu di mana sih? BUMN PLN. Ya. Dia punya itu Souvenir. apa? Souvenir. Dia punya di mana? Mangkok yang udah di kotak empat. Oh. Nah, jadi ambil nasi dulu, terus sayur yang terus lauk dan simpan buah untuk selanjutnya. Jadi jangan ala zaman tradisional ya, yang biasanya saya dulu juga begitu. Makan nasi sama sayur, makan nasi sama lauk, udah kenyang, aduh udah kenyang nih, sayurnya nggak ada tempatnya gitu. Ayo ada yang gitu gak? Enggak, pinggang-pinggangnya bagian paling kecil dan tahan nafas juga boleh. Jadi nih, pinggang paling kecil. Mau tahan nafas apa enggak? Kalau daerah paling kecil juga enggak banyak berubah. Iya, kalau pinggang ya, Perut ya, boleh. Nah, karbohidrat bahan makanan sumber karbohidrat. Nasi 100 gram atau 300
sendok makan. Dengan sendok Ya, makan. sendok makan boleh dulu. Makan ya. Boleh dong. Boleh, tapi kalau karena satu nggak pakai sayur. Iya, porsinya kecil. Tapi Berarti nyangkan kalau nasinya kecil. jujur amat ya. Terus yang kedua, kalau kita bicara lauk, ya, apalagi yang suka makan goreng itu boleh. Combro itu satu bulat itu kira-kira 150 kalori. Udah kayak makan dong. Kayak makan bulat ya? Itu juga udah kebanyakan. Iya. Satu setengah lah. Berapa tadi? Sayur nggak ada. Ada yang tidak diperhitungkan kalorinya. Nah, makan buah segini aja ya. Sekali makan buah tuh segini aja. Itu yang paling patokan. Satu itu. Satu pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Itu satu kotak. Oleh sebab itu kalau makan dalam satu piring, buahnya segitu, nasinya segitu, sayurnya sama segitu, sama banyaknya, lauknya dipotong, pasti kenyang. Maka nggak kenyang. Dalam sehari dong. Ini dalam sehari ya dok? Bukan. Kalau ini Oh, kalau contoh kalori. Contoh satu sepotong ini sekian kalori. Ya. Jadi kalau Mas tadi namanya Mas Aris kalau makan lauknya dua ini, hari ini di sini tempatnya makan lauk dua aja. Dua. Mbak Elga satu aja. Apanya? Dia kan sesama saya, sama timnya. Lauknya satu aja. Satu aja mbak. Ini mau direbus atau digoreng beda. Kalau digoreng ketemu minyak, kalau digoreng ketemu minyak. Tergantung kalau goreng tepung, tempe mendoan, tergantung luasnya si tempe mendoan. Kalau tempe mendoan 12. Jadi kita jumpa lagi di minggu di awal. Jadi ketemu saya untuk diagnosis terapi, saya akan harus baca laboratorium informasi lebih lengkap semuanya. Terus besoknya konsul ahli gizi. Ini akan dijelaskan dan dibuatkan rencana makan. Jadi pagi makan apa, siang bukan resep, jangan harapkan resep masakan ya. Boleh sih tanya. Bukan resep masakan tapi rencana makan dari pagi boleh makan apa, berapa banyak, ya, seperti tadi itu. Boleh makan roti boleh nggak? Boleh, diajarin nanti berapa banyak, siang malam, dan itu nanti akan jadi kebiasaan. Terus yang konsul berikutnya kita evaluasi asupan setelah seminggu, karena asupan ini nanti kita hitung dan itu udah nggak bisa lari kemana-mana nih. Kalau yang asupannya selalu over kalori, beratnya itu nggak mau turun udah biasa. Ya, dan jangan berpikir kalau total kalorinya itu sangat rendah, misalnya pas jadi 1000 atau kurang dari 1000, itu berat badan bisa turun 1-2 minggu, setelah itu stagnan. Kenapa? Karena ototnya berkecil. Dan untuk menurunkan berat badan harus bikin besar otot. Dan itu biasanya orang sangat takut untuk nambah makanan. Karena beratnya naik, orang sampai berat turun, kenapa berat saya jadi harus naik? Ya karena kalau ototnya kecil nggak bisa turun. Rate metabolismenya kan kecil sekali. Dan kalau disuruh olahraga nggak kuat, lemes. Itu. Jadi kalau di situ salah ini salah diet, aduh keberesinnya yang susah. Ada sih yang berhasil, nanti pada umumnya mereka ketakutan terus. Pokoknya saya mau makannya segini aja saya nggak kurus. Jadi kalau disuruh nambah makan nggak berani. Jadi ini yang program nih nurunin berat badan semua ya, nggak ada yang
Tujuan kita sama. Oke, kemudian yang di minggu 1 setelah 1 minggu konsul ahli gizi itu kita evaluasi asupan. Jadi nanti dihitung makanannya dan dibuatkan grafiknya. Terus yang minggu ketiga konsul ahli gizi evaluasi asupan, minggu keempat evaluasi asupan dan evaluasi akhir karena programnya 4 minggu. Dan yang terakhir konsul ketemu saya itu saya memberikan laporan akhir biasanya review dan biasanya pesan-pesan untuk kalau sudah tidak ikut program gitu. Karena sebenarnya 1 bulan jadi gini kalau ini ternak teri nggak ada alasan nggak konsul, cari kafe duduk terus udah mama belanja aja gitu. Ini kartu kreditnya konsul Bahaya itu. ya, jadi kalau konsul ditemani oleh perawat selalu ditemani oleh perawat ya. Terus apa yang di-sharingkan biasanya yaitu keluhan pasti akan ditanyakan. Ini seperti kalau di rumah sakit, kalau konsul di rumah sakit, keluhan riwayat penyakit. Nah, antropometri ini nanti kita akan ukur 3 item: berat badan, tingkat pinggang, dan massa lemak. Di klinik ada timbangan massa lemak, tolong mampir setiap minggu. Jadi kita dapat angkanya. Terus laboratorium silakan di-sharingkan laboratorium. Kalau konsultasi dengan ahli gizi, oh iya ini dulu contoh laporan mingguan boleh di-sharingkan. Nah ini yang nanti kita kirimkan. Kebaca nggak ya? Kalau nggak kebaca di sini bahwa di sini ada asupan kalori. Nah asupan, nah ini ada ya. Jadi di sini ada datanya makan tiap harinya itu makan 400 kalori, 1.400 gitu ya. Boleh turun lagi dong. Nah di sini berat badan minggu awal sama minggu akhir. Ini contoh yang bagus ya. Ini seorang dokter ya. Kita lihat seperti ini. Ini sekitar 10 kiloan ya. Jadi itu berat badannya banyak. Makanan dan silakan ditanyakan kalau ketemu makanan, misalnya dapat kiriman combro sekotak nih. Saya boleh makan ini, Bu, saya boleh makan ini berapa banyak? Gitu, nanti dijawab kok. Ya, jadi gitu. Terus ini, nah itu adalah cara makan ya. Pagi boleh apa, siang apa, gitu. Slide. Monitoring dilakukan oleh perawat. Jadi info makan yang semua yang dimakan saat itu biasanya. Nah ini tolong jangan menjadi kendala melanjutkan program. Biasanya perawat memang punya standar untuk menanyakan makanan sehari 3 kali. Sudah sarapan, sudah makan siang, yang dimakan apa gitu. Jadi jangan sensi, maksudnya nanya terus kesel banget gitu. Sharing ya. Jadi ada pasien yang bilang gini, saya tuh pertama kali ikut program itu kesel banget deh. Kayaknya nanya ya. Iya. Siapa yang kalau misalnya beratnya sama-sama turun, kalau sebulan itu ya 3 kilo, 4 kilo, sama-sama 3 kilo, tapi yang satu lihat pinggangnya misalnya 6 cm, yaitu ya nilainya lebih bagus.